Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Komar Tutorial. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan Arkas ya untuk SD tahun 2022. Sebelumnya kita install dulu. Setelah selesai install, kita mulai memasukkan yaitu kode aktivasi. Nah, kode aktivasi ini kita dapatkan dari dinas ya. Dari sana sudah ada kode aktivasinya, tinggal kita masukkan di sini. Nah, yang kemudian yang selanjutnya yaitu kita memasukkan NPSN, itu NPSN nomor sekolahnya ya, NPSN sekolahnya, kemudian nama sekolahnya. Yang selanjutnya yaitu memasukkan email ya, email yang aktif ya, jangan menggunakan email yang tidak aktif atau tidak digunakan. Yang selanjutnya yaitu perlu memasukkan nomor HP juga ya. Nah, setelah itu, setelah memasukkan nomor HP, yaitu nomor HP bendahara atau kepala sekolah ya, dimasukkan ke sini, atau bisa juga nomor HP yang membuat Arkas ini. Kemudian kita buat password ya. Passwordnya dibuat di sini yang mudah dihafal dan tidak mudah untuk dijebol. Kemudian klik registrasi. Nah, ini ya, kita masih menunggu. Nah, oke, kita sudah masuk, berarti sudah berhasil untuk registrasi sekolah kita ya. Jika tidak bisa registrasi, maka harus hubungi operator pos dinas ya untuk mereset kembali yang sudah kita install. Jadi untuk aplikasi Arkas ini hanya bisa digunakan di satu komputer atau laptop. Jika pindah, maka harus direset terlebih dahulu oleh operator pos dinas. Nah, ini penampilan atau penampakan ya layar utama. Nah, di sini sudah ada jumlah murid ya, jumlah siswanya sudah masuk sini secara otomatis ya, sudah secara otomatis masuk. Ini tergantung dari chat off data Dapodik ya, yang hasil sinkronan dari Dapodik, maka sudah otomatis masuk ke layar utama Arkas. Di sini ada nama SD, alamat, nama kepala sekolah dan bendahara, serta nomor NPSN. Nah, setelah itu, setelah namanya sudah masuk, bendaharanya sudah masuk, kemudian kita cek kembali ya, apakah nama itu sudah benar, apakah sudah ada gelarnya ya. Nanti kita bisa mengubahnya yaitu di penganggaran ya. Kita klik penganggaran yang di atas itu, yang sebelah utama ya. Setelah klik penganggaran, kemudian kalau kita mau merubah nama kepala sekolah, terus nama bendahara, kemudian ada komite juga ya yang harus diisi sesuai dengan tahun ya, tahun atau sesuai dengan bulan di mana kepala sekolah atau bendahara masih menjabat. Nah, kita klik penanggung jawab ya. Di sini penampakannya seperti ini ya. Kita ganti saja di sini, ketika belum ada NIP kita isi NIP-nya. Nah, ini ada
periodiknya ya, yaitu ada Januari, Desember. Nah, ketika kepala sekolah hendak ganti, bisa juga kita ganti ya bulannya dari Januari sampai misalkan April karena pensiun atau apa. Jadi kita bisa di sini Januari sampai April, kemudian selanjutnya Januari sampai Desember, itu untuk yang tidak diganti ya. Kemudian klik nama komite sekolahnya ya, disitu juga wajib diisi dan klik simpan, maka akan tersimpan ya. Itu langkah awalnya, yaitu kita mengisi penanggung jawab ya. Di sini ada pilihannya ya, dari Januari sampai dengan Desember. Ketika klik Maret juga bisa, maka akan disitu akan masuk ke Maret. Karena di saya Desember, maka klik Desember, akan klik yes, kemudian simpan data. Nah, data berhasil disimpan, berarti sudah berhasil ya. Kemudian kita masuk ke aktivasi kertas kerja. Jadi sebelum masuk ke kertas kerja, kita harus klik aktivasi kertas kerja. Jika tidak, maka di kertas kerja tidak akan muncul ya, tidak akan muncul anggarannya berapa. Nah, di aktivasi ini ada pos reguler, posda atau pos kabupaten, silpa pos reguler, silpa pos afirmasi atau kinerja. Nah, di sini ada ya, ada banyak nih, dan juga ada pos lainnya ya, barangkali ada apa pemasukan dari pos lain juga di sini bisa dimasukkan. Nah, untuk biasanya untuk saat ini yaitu yang pertama adalah pos reguler ya, yang akan kita bahas yaitu mengenai pos reguler. Nah, untuk silpa itu adalah untuk kelebihan dana ya. Misalkan mau dipindah, misalkan kita sudah menganggarkan di belanja pegawai atau perpustakaan. Nah, itu ada lebihan, kita bisa pindah ke untuk belanja lainnya, itu bisa ya, yaitu masuk ke silpa. Nantinya kita masuk ke anggaran perubahan atau arkas perubahan ya. Ini akan masuk di silpa pos untuk anggaran kelebihan. Misalkan kita beli anggaran kertas 2 juta, kita hanya beli 900 atau 1 juta, kelebihannya akan masuk silpa begitu. Nah, kemudian untuk posda di SD belum ada ya, pos kabupaten. Nah, untuk afirmasi juga ada, kemarin di 2021 ada pos afirmasi ya. Ya, untuk memastikan aktivasinya, untuk mengaktifkannya itu klik saja, klik aktivasi, kemudian klik. Nah, di sini akan terlihat ya jumlah saluran awal tahun 2022, yaitu ada 85.560 ya, yaitu dari hasil siswa yang ada di Dapodik ya, yang sudah aktif. Jadi siswa yang sudah masuk Dapodik dan mempunyai NISN itu akan tercover di
BOS tahun 2022. Kemudian kita klik OK saja ya. Kita klik OK. Untuk jumlah anggaran BOS-nya itu satu siswa 930 ya, kali siswa, jadi akan ketemu jumlah saluran BOS 2022. Nah, setelah sudah berhasil aktivasi, kita klik kertas kerja, yaitu di samping aktivasi kertas kerja, maka sudah muncul. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita belum memasukkan sumber dana ya. Nah, kita klik sumber dana. Nah, sumber dananya yaitu dari BOS reguler. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Total anggarannya sudah ada ya, dianggarkannya berapa itu masih nol karena kita belum memasukkannya. Jadi ketika belum habis, maka di situ masih ada lebihan dana dianggarkan. Nah, awal pertama untuk membuat RKS, kita klik tambah baru, kemudian akan masuk seperti ini. Nah, yang pertama kita misalkan menganggarkan, contohnya yaitu PPDB. Kita klik saja kegiatan ya, kemudian spasi, klik spasi, maka kita tinggal klik atau ketik PPDB. Di situ sudah akan muncul sendiri ya urian kegiatannya, tinggal klik saja. Nah, untuk kegiatan sudah ada. Kemudian untuk kode rekening kita sama, klik di bagian kode rekening, kemudian spasi ya. Untuk mencarinya itu tinggal klik spasi atau klik itu yang gambar lampu, itu juga bisa. Kita bisa mencari langsung ya. Ya kan, kita muncul, kemudian kita tinggal cari saja kita mau masuk ke apa. Misalkan saya mau menganggarkan untuk ATK ya, untuk ATK. Nah, di sini sudah ada nomornya, kode rekening sudah ada, belanjanya yaitu sudah ada, yaitu untuk kegiatan alat tulis kantor. Misalkan saya mau membeli kertas ya, kertas HVS F4. Nah, kita akan langsung bisa mencarinya. Di sini sudah tersedia ya, sudah tersedia semua di sini. Untuk urian kegiatannya kita tinggal klik spasi ya, atau klik gambar lampu ya sebelah X itu. Jadi bisa urut ya, urutannya juga sudah ada nomor urutnya. Ada nomor urutnya itu 001, berarti kita nomor 1, nomor pertama yang kita anggarkan ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk mencari urian kegiatannya. Misalkan saya membeli kertas F4. Nah, di sini kita bisa langsung tulis saja kode atau kata kuncinya, misalkan F4 itu, maka akan otomatis muncul ya kertas F4 berbagai ukuran. Nah, tinggal kita menyesuaikannya. Nah, untuk di Arkas ini ya, untuk di Arkas ini untuk belanjanya itu sudah ada batas bawah dan batas akhir harga ya. Jadi ketika kita milih misalkan mencari kertas ya, kertas HVS F4, di situ sudah ada harganya
Di situ di samping sudah ada harga batas atasnya. Jadi kita ambil saja batas paling atas. Nah, di sini ada kertas warna blank A4 yaitu 70 gram. Satu rimnya itu di batas atasnya adalah 46.500. Nah, ini untuk batas atas harga kertas warna F4 yang 70 gram itu harganya 46.000. Nah, untuk memudahkan karena ini 46.000, maka kita menuliskan harga di situ yaitu 45.000 ya. Jadi belanja apapun sudah ada ya, sudah ada di sini. Kemudian kalau sudah ketemu ya, ini contohnya kita klik F4, maka akan langsung muncul kertas F4 model apa saja dengan sudah diberi batas atas harga dan batas bawah harganya. Kita tinggal pilih saja di situ kita mau beli kertas apa ya. Misalkan saya ini aja F4 yang 70 gram, tinggal klik saja di kertas F4 70 gram ini. Nah, setelah sudah di bawahnya adalah harga satuan. Nah, tadi kan harga yang sudah batas atasnya adalah 46.500 ya. Jadi 46.500 karena harganya di sini saya kasih jadi 45. Maaf, ini angka 4-nya saya rusak, jadi harus mengcopy dari atas ya. Saya buat harga 45.000. Ini untuk harga kertas F4 ya, yang 17 gram. Harga satunya 45.000. Nah, kemudian karena ini PPDB, biasanya PPDB itu ada di bulan Juni ya. Jangan sampai salah. Nanti PPDB ada di bulan Januari atau Februari kan tidak masuk akal. Jadi PPDB itu masuk di bulan Juni. Nah, di sini kita tinggal memasukkan jumlahnya. Kita tinggal memasukkan jumlahnya. Misalkan saya akan membeli kertas untuk khusus PPDB itu sejumlah misalkan berapa ya, 10 rim, kira-kira 10 rim. Nah, disitu kan ada vol 1, vol 2, vol 3, vol 4 itu untuk honor ya, per orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau untuk honor tukang juga bisa. Itu keterangan untuk vol 1, vol 2, vol 3, vol 4. Jika hanya satu kayak kertas, hanya kertas saja, nah kita pilih di vol 1, yaitu kita tinggal masukkan jumlahnya, misalkan 10, 15 atau berapa, kita masukkan saja jumlahnya di sini di vol 1. Nah, untuk sekedar informasi ya, yaitu ada komponen penggunaan dana bos itu ada 12 komponen ya, sekitar 12 komponen. Ada
PPDB, terus pengembangan perpustakaan, kegiatan belajar ekstrakurikuler, kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran, terus ada administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multimedia, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian itu untuk SMK ya. Yang terakhir yaitu pembiayaan honor. Nah, itu ada 12 komponen untuk SD, SMP, SMK. Nah, udah kita klik, misalkan di sini jumlahnya langsung keluar. Nah, klik OK, maka kita sudah masuk di kertas kerja RKAS ini ya. Di sini sudah langsung keluar jumlahnya. Jika salah maka tinggal klik hapus, di situ sudah ada hapus, ada ubah data juga. Nah, selanjutnya ketika kita mau menambah pembelanjaan lagi, misalkan masih di PPDB, maka klik tambah baru. Nah, misalkan di sini klik saja ya, spasi, kode rekening bisa di spasi, bisa diklik situ. Nah, kemudian kita masuk ke ATK lagi ya. Di PPDB masih membutuhkan ATK. Untuk urean kegiatannya, misalkan saya mau membeli apa ya, misal membeli spidol atau tinta ya, karena sudah ada kertas kita harus butuh tinta juga, tinta printer. Nah, di sini sudah ada ya, kita tulis tinta saja sudah keluar. Ada tinta Epson model apa, warna atau black ya. Dan di sini juga tertera harganya. Di sini langsung ada harganya juga, langsung ya. Ada batas atas dan batas bawah. Kita tinggal klik saja, misalkan saya membeli tinta Epson, maka sudah ada di sini. Tadi sudah ada harganya, tinggal kita masukkan harganya di sini. Misalkan 130.000 karena batas atasnya 135 133, saya pilih harga 130.000 per item. Nah, saya mau membeli 2, maka sudah langsung ada jumlahnya 260.000. Nah, itu adalah cara membuat kertas kerja. Jadi dilanjutkan sampai bulan Desember dan sampai 8 komponen itu ya. Jadi itulah cara-cara untuk membuat RKS. Untuk video selanjutnya yaitu tentang pembuatan BKU ya, ditunggu saja untuk cara membuat BKU di Arkas tahun 2022 ini ya. Jadi ini sudah gampang, kita tinggal membuat BKU-nya saja. Jadi setelah kita selesai membuat Arkas, maka kita tinggal meminta persetujuan dari kepala sekolah. Setelah itu kita approve lagi di aplikasi Arkasnya, disinkron, maka tinggal dari dinas kabupatennya mensetujui atau tidak. Ketika sudah tersetujui, baru kita bisa melangkah ke BKU. Begitu kiranya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk channel Komar Tutorial. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.